Dajjal udah hadir. Mana bukti Dajjal udah hadir? Kurma bisan tidak lagi berbuah. Bila kurma bisan tidak berbuah, Dajjal dah datang. Kurma bisan sekarang sudah berkurang, tak berbuah. Lalu kemudian apa lagi? Ain Zuhar, mata air dari Ain Zuhar sudah kering. Sudah kering. Oleh sebab itu, tapi manakala dulu datang Habib Umar bin Hafiz, saya hadir majelis itu, adalah seorang bertanya, Habib, ya, Imam Mahdi dah lahir atau belum? Saya tengok Habib menjawab, sepertinya dia macam tak suka pertanyaan. Kata dia, kita tak perlu mencari-cari dia dah lahir atau belum, kampung dia di mana, dia lahir di hospital mana, dia tak perlu. Yang perlu kita siapkan adalah iman dan takwa pengetahuan kita, supaya kita jangan sampai terkecoh, supaya kita boleh membezakan mana hak, mana batil, mana betul, mana salah, mana lurus, mana bengkok, mana hitam, mana putih. Sehingga dengan istiqomahnya kita beribadah ini, kita boleh membezakan mana Al-Masih yang original, yang asli, mana Al-Masih Ad-Dajjal. Makanya tadi sebelum salam kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Nanti di akhir zaman itu akan banyak pembunuhan. Dulu pun banyak juga pembunuhan, tapi tak banyak sekarang. Pembunuhan di Palestina sampai sekarang tak berakhir. Dulu imam-imam masjid, imam salat tarawih dulu di Masjidil Haram, Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestina. Dulu satu aja. Selepas itu bertambah, Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestina wa Suriah. Selepas itu bertambah lagi, Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestina wa Suriah wal Yaman. Diambil dari kita, diambil dari bab zuhurul fitan. Zuhur muncul, tampak, datang. Fitan jamak dari kata fitnah. Fitnah satu, dua fitnatan, tiga fitan. Diriwayatkan dari as-sahabi al-jalil, sahabat yang mulia bernama Abdurrahman, ayahnya Sakhar, kampungnya Daus. Nama lengkapnya Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi. Kerana selalu membawa kucing dipanggil Abu Hurairah. Nabi memanggil dia, ya Abahir, wahai bapak kucing. Ya Abahir, wahai engkau orang yang selalu membawa kucing. Hatinya lembut, tak sampai hati dia menengok ada kucing tak makan, dia bagi makan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Aku mendengar Nabi SAW bersabda, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu adalah, dalam hadis ini ada 5. Yang pertama, yataqarabuz zaman. Zaman, masa, waktu makin pendek, makin singkat, makin tak terasa. Dulu nampak budak-budak, sekarang sudah jadi mak budak-budak. Dulu nampaknya lama zaman masa ini, sekarang cepat saja. Dari pagi ke petang, petang ke pagi, pagi ke petang, petang ke pagi. Bahkan sekarang ada pula orang yang tak tahu petang, tak tahu pagi. Pagi tidur, petang tidur. Tak terasa saya ini sudah 8 kali datang ke Kuala Lumpur. Awal-awal sekali 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Sudah kali yang ke-7. Saya datang setahun sekali saja, setiap bulan Februari. Bulan Februari datang. Rupanya dah yang ke-7 kali. Bulan Februari. Ini saya bagi tahu supaya kita semua faham. Saya datang bulan Februari, supaya tak datang balik, datang balik, datang balik, datang balik. Sekali datang dari tarikh 2 hingga 9. Pusing, 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 balik. Rupanya sudah kali ke-7, ke-8 kali datang menyampaikan tazkirah. Tak terasa. Dulu saya datang kemari belajar di UKM tahun 2003. Sekarang sudah 2020, 17 tahun. Tak terasa. Yataqarabuz zaman. Tanda-tanda kiamat, fitnah akhir zaman sudah dekat adalah yataqarabuz zaman, kata Nabi SAW. Waktu tak terasa. Tak terasa. Tak terasa dah engkau dah datang. Tak terasa waktu begitu cepat, engkau sudah datang saja nak menagih hutang. Orang berhutang ni pun rupanya tak terasa juga orang datang. Yang memberi pinjaman pula terasa lama betul. Apakah beza antara 5 minit dulu dengan 5 minit sekarang? Sama. Apakah beza antara 24 hours, 24 jam dulu dengan 24 jam zaman Nabi dengan 24 jam zaman sekarang? Sama. Tak ada beza. Mataharinya sama, bulannya sama, buminya sama. Yang berkeliling mengelilingi matahari sama. Apa yang membuat berbeza? Apa yang membuat zaman itu yataqarabuz zaman? Ada hal-hal yang membuat kita sibuk. Dulu tak ada google.com, dulu tak ada Facebook, dulu tak ada Twitter, dulu tak ada BBM, dulu tak ada Instagram. Sekarang waktu habis. Bila kita tanya orang mana yang lebih lama, 5 minit atau 50 minit, semuanya sepakat mengatakan 50 minit lama, 5 minit kejam. Saya tanya 2 kali, pelajar-pelajar, penuntut-penuntut, mana yang lebih lama, 5 minit atau 50 minit? Semuanya berkata 50 menit lebih lama daripada 5 minit. Lepas itu saya balik
Mana yang lebih lama? 5 menit menunggu azan maghrib bulan puasa, 50 menit status FB, Instagram. Oh, lebih lama 5 menit menunggu azan maghrib. 5 menit menunggu azan maghrib bulan puasa macam-macam mati jam. 50 menit hilang waktu tak terasa. Itu menunjukkan hadis Nabi itu, semakin saya baca hadis Nabi makin kuat keyakinan saya, makin kuat iman saya, makin hilang keraguan saya bahwa yang berbicara ini bukan manusia biasa, tapi dia dapat wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yataqarabuz zaman, masa begitu cepat berlalu tak terasa. Sebulan seperti sepekan, sepekan seperti sehari, sehari seperti sesaat. Akhirnya kita pun kehilangan waktu, habis. Saya Ustaz Abdul Samad, memang zaman ini tak terasa cepat betul. Rasa-rasa kejap, dah bulan Ramadan. Tak terasa baru saja Idul Fitri, dah masuk pula lagi. Masya Allah, begitu cepatnya masa berlalu. Maka jangan sampai semakin saya baca hadis ini, semakin kuat keyakinan saya bahwa Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat keyakinan dan keimanan. Kenapa? Seandainya Nabi berkata zaman nanti di akhir zaman itu semakin cepat, semakin dekat, semakin berlalu tak terasa, tapi kemudian zaman yang kita lalui tak sama seperti yang dikatakan Nabi, mungkin datang juga keraguan dalam hati, betulkah ini? Tapi ternyata 1441 tahun lampau, 1440 tahun yang lalu Nabi mengatakan, dan hari ini terbukti zaman begitu cepat berlalu. Masya Allah, tabarakallah. Hari inilah ditemukan internet, hari ini datang television, hari ini datang WhatsApp, hari ini datang yang melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktu datang sembang-sembang, cerita-cerita, tengok ini, update ini, tulis ini, tengok ini, pandang ini, habis waktu berlalu. Padahal waktu inilah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 kali Allah bersumpah demi waktu. Terbit fajar, wal fajri wa layalin nashr, masuk waktu subuh, was subhi idza tanaffas, masuk waktu duha, wad duha wal laili idza saja, masuk waktu siang, wan nahari idza tajalla, masuk waktu asar, wal asri innal insana lafi khusr, masuk waktu malam. 2 kali Allah bersumpah demi waktu malam, wal laili idza saja wal laili idza yaghsha. Kenapa hadis ini yang Ustaz bahaskan? Kami nak mendengar hadis tentang Dajjal dah lahir atau belum? Dajjal dah hadir. Mana bukti Dajjal dah hadir? Kurma bisan tidak lagi berbuah. Bila kurma bisan tidak berbuah, Dajjal dah datang. Kurma bisan sekarang sudah berkurang, tak berbuah. Lalu kemudian apa lagi? Ain Zughar, mata air dari Ain Zughar sudah kering. Sudah kering. Oleh sebab itu, tapi manakala dulu datang Habib Umar bin Hafiz, saya hadir majelis itu, adalah seorang bertanya, Habib, ya, Imam Mahdi dah lahir atau belum? Saya tengok Habib menjawab, sepertinya dia macam tak suka pertanyaan. Kata dia, kita tak perlu mencari-cari dia dah lahir atau belum, kampung dia di mana, dia lahir di hospital mana, dia tak perlu. Yang perlu kita siapkan adalah iman dan takwa, pengetahuan kita, supaya kita jangan sampai terkecoh, supaya kita boleh membezakan mana hak, mana batil, mana betul, mana salah, mana lurus, mana bengkok, mana hitam, mana putih. Sehingga dengan istiqomahnya kita beribadah ini, kita boleh membezakan mana Al-Masih yang original, yang asli, mana Al-Masih Ad-Dajjal. Makanya tadi sebelum salam kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Membaca, menghafaz 10 ayat di awal surah Al-Kahfi. Siapa yang menghafaz 10 awal ayat, hadis lain mengatakan 10 akhir, 10 awal 10 akhir, elok dua-duanya. Tapi Masya Allah, tabarakallah, anak-anak kita yang pakai jubah, pakai sorban putih ini, daripada tahfiz Quran, mereka tidak hanya menghafaz 10 awal 10 ujung, dari awal sampai ujung dia hafaz, 30 juzuk dia hafaz. Mudah-mudahan anak-anak kita penghafaz Al-Quran. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafazil Quran wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafaz Al-Quran ya Allah, supaya selamat dia daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Tapi saya pilihkan hadis tentang yang 5 ini. Dengan 5 ini kalau kita amalkan, insya Allah Allah akan selamatkan kita dari fitnah akhir zaman ini. Yang pertama, manfaatkan waktu, kerana waktu di akhir zaman ini yataqarabuz zaman, kerana waktu semakin dekat tak terasa, hilang berlalu.
maka isilah waktu ini dengan ibadah, ibadah, ibadah. Jangan sampai ada waktu yang kosong. Duduk sejenak kosong berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sempat-sempatkan ambil wudhu, salat duha walau 2 rakaat. Sempat-sempatkan sebelum tidur malam salat witir 3 rakaat, supaya tidur kita sentiasa dalam wudhu dan kita sempat salat witir. Andai mati kita malam itu, insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah. Usolli sunnatal witri 3 rakaatin lillahi ta'ala. Nanti malam jaga tidak witir lagi, hanya tahajud saja. Sempat-sempatkan salat tahajud. Elok amat sangat baik salat wudu 2 rakaat. Usolli sunnatal wudu rakaatain lillahi ta'ala. Selepas salat wudu salat sunat taubat. Usolli sunatat taubat rakaatain lillahi ta'ala. Selepas salat sunat taubat salat sunat hajat. Usolli sunatal hajat. Selepas itu barulah salat sunat tahajud 8 rakaat. Nak tambah lagi 10, 12, 14 elok, tak salah, karena dia tiada batasan. Adakah sahabat Nabi yang melakukan ini? Ada. Qatadah bin Nu'man dari selepas Isya sampai azan subuh. Imam Ahmad bin Ambal dari selepas Isya sampai azan subuh. Bahkan mereka mengkhatamkan Al-Quran dalam tahajud mereka. Maka bahkan ada imam yang disebut dengan As-Sajjad, kerana banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana akhir zaman ini godaan begitu besar. Dulu orang tengah malam tahajud, jam 2 malam, jam 3 malam dia bangun. Kerana dia membaca hadis sab'atun yudhilluhumullah. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Rajulun, ada seseorang. Zakarallah, dia berzikir dengan Allah khalian di tengah malam, tak ada manusia. Fafadat ainahu, menetes air mata. Maka yang pertama ini, jangan sampai kita kehilangan waktu, kerana waktu kasaif. Waktu ini seperti pedang. Illam taqta'hu qata'aka. Kalau tidak kau patahkan dia. Kalau kau dapat pedang, patahkan. Sebab kalau tidak kau patahkan, dia yang akan memotong engkau, mematahkan tulang-tulang engkau. Waktu ini kalau tidak kita manfaatkan, kita akan ditanya tentang waktu, kemana saja waktu yang sudah kau pakai. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Kemana waktu yang sudah aku bagi dulu engkau pakai? Yang pertama nanti ditanya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki anak Adam tidak akan bergeser, tidak akan beralih dari tempat tegaknya pada hari kiamat, hatta yus'al, sampai dia disoal, sampai dia ditanya. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Banyak yang akan ditanya nanti, tapi Nabi bagi tahu di antara yang akan ditanya dari sekian banyak nikmat itu 4. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Umur kemana engkau habiskan? Hari ini ada anak-anak muda belia umurnya 17 tahun. 17 tahun habis menghafaz Al-Quran. 17 tahun habis iktikaf dalam masjid. 17 tahun habis berzikir, berjubah, bersorban, mengabdikan ilmu, berkhidmat kepada ulama. 17 tahun habis. Tapi ada pula yang dibalik, 71 tahun habis. Rumah, office, kopi, rumah, office, kopi, rumah, office, kopi, batuk, mati, habis. Apa yang dapat kita bawa menghadap Allah SWT? Yang pertama, yataqarabuz zaman. Yang kedua adalah wa yanqusul ilmu. Ilmu semakin berkurang. Kalau sudah ilmu berkurang, apa yang bertambah? Jahil. Kalau ilmu bertambah, jahil berkurang. Kalau ilmu berkurang, jahil bertambah. Mana ada orang jahil cakapnya didengar orang? Saya dulu awal-awal membaca hadis ini, wa yanqusul ilmu. Ilmu berkurang, jahil bertambah. Rasanya tak mungkin, tak logik, tak masuk akal. Mana ada orang tak berilmu cakap dia didengar? Sekarang baru saya faham. Dulu orang tak berilmu ditinggalkan orang. Sekarang orang tak berilmu, asal dia pandai berbicara, dia akan didengar orang. Bahkan orang jahil pula punya channel. Apa namanya? Jahil.com. Orang jahil punya channel. Banyak pula follower dia daripada follower kita. Banyak pula viewer dia daripada viewer kita. Sebab apa? Sebab yang menyaksikan tiada berilmu, yang berbicara tiada ilmu. Oleh sebab itu maka kita galakkan menuntut ilmu di majlis-majlis ilmu. Untuk apa Abdul Somad sudah berumur 43 tahun pun masih pergi juga lagi ke Sudan belajar? Apa yang nak dicari ini? Tak lain tak bukan, mudah-mudahan kita termasuk orang yang sampai akhir hidupnya mencari ilmu, insyaAllah. Saya datang kemari bukan niat mengajarkan ilmu. Saya datang ke Malaysia tetap niatnya belajar mencari ilmu. Man salaka tariqan, siapa yang melangkahkan kaki melalui suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, siapa yang melalui suatu jalan niatnya untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an. Innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an. Allah kalau mencabut ilmu, bukan macam mencabut pokok kayu dari tanah. La yantazi'ul ilmu intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu macam mencabut pokok kayu dari tanah hingga ke akarnya, tidak. Lalu bagaimana ilmu ini dicabut? Biqabdil ulama, dengan matinya ulama.
maka habislah ilmu. Meninggal Imam Syafi'i, berkurang ilmu. Meninggal Imam Nawawi, berkurang ilmu. Meninggal Imam Fulan, berkurang ilmu. Maka yang hadir adalah al-juhala. Yang lebih menakutkan lagi adalah al-juhala bi thawbil ulama. Orang jahil dengan pakaian ulama. Abdul Somad tidak mengatakan dirinya ulama. Saya selalunya membacakan ayat Quran, membacakan hadis Nabi, menyampaikan fatwa ulama. Tak pernah saya berceramah, bertausiah. Menurut saya, siapa saya? Siapa kita? Syafi'i manusia, saya manusia. Syafi'i boleh berfatwa, saya juga boleh berfatwa. Imam Syafi'i berfatwa, Al-Quran 30 juzuk dalam kepala dia. Kita juzuk 30 pun kadang-kadang hilang. Imam Syafi'i balik dari masjid ke rumah, dia tutup telinga. Datang orang bertanya, Syafi'i, ya, kenapa engkau tutup telinga? Sebab bila aku dengar dari masjid ke rumah, semua yang aku dengar masuk tu semua aku ingat. Aku takut dia ingat di dalam, maka aku tutup. Kita, yang saya sampaikan tadi pun tak ingat. Oh, Ustaz mengejek kami, enggak. Jangankan yang mendengarkan, yang bercakap pun tak ingat. Nasib baik datang orang Jepun mengingatkan kita. Nah, ini, nama dia Sony. Manusia ni lupa. Oleh sebab itu maka yang kedua, akhir zaman, wayang kusul ilmu, ilmu makin kurang. Maka bersyukur anak-anak yang dimasukkan ke rumah tahfiz. Kalau ada rumah tahfiz di kampung biasa, kalau ada rumah tahfiz di desa, dusun biasa, tapi ada tahfiz di tengah kota besar Kuala Lumpur, masih ada lagi rumah tahfiz Quran. Siapa yang mewakafkan rumah tahfiz? Siapa yang memberikan beras? Siapa yang memberikan duit? Siapa yang memberikan belanja? Siapa yang mengirimkan ustaz? Masya Allah, tabarakallah. Maka ini semua mudah-mudahan kita istiqamah semuanya insyaallah. Supaya apa? Supaya lahirlah anak-anak kita yang alim, berilmu. Karena ini makin banyak orang jahil, alftau bi ghairi ilmin, memberikan tazkirah fatwa tanpa ilmu, dhalla wa adalla, dhallu wa adallu, sesat, menyesatkan. Kalau setakat sesat saja, ini sudahlah sesat, menyesatkan. Nauzubillah. Masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah wa yanqusul ilmu, setelah habisnya ilmu-ilmu ini semua dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian setelah ilmu dicabut Allah Subhanahu wa taala, wa yulqas syuh, wa may yuqashuh, sin dengan hak kecil, wa may yuqashuh nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang selamat daripada sifat syuh, itulah orang yang beruntung. Hayya 'alal falah, mari kita menuju keberuntungan, kemenangan. Siapa orang yang menang? Selamat daripada sifat syuh. Ada orang menerjemahkan syuh ini pelit, bakhil. Bakhil ada yang lebih parah daripada bakhil. Syuh. Bakhil ini, bakhil tidak ingin memberikan uangnya untuk orang lain. Itu bakhil. Dia ada uang 10 ringgit, uang itu hanya dia makan saja, dia tak mau walaupun setengah sen kepada orang lain. Itu namanya bakhil. Kalau syuh ini, duit dia simpan, duit orang pula dia makan. Nah, itu syuh. Jadi lebih parah lagi. Oleh sebab itu kalau sudah ilmu ini dicabut, orang menjadi jahil, maka datang penyakit syuh yang ketiga. Apa itu syuh? Hubbud dunya, hubbul mal, wa tuhibbul mala hubban jamma. Engkau sayang kepada harta amat sangat sayang. Dia pegang semuanya sampai tak meleleh, tak menetes walaupun satu tetes. Akhirnya mereka inilah pendusta-pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itu yang membiarkan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak mempedulikan makanan orang miskin. Sebab apa? Bukan sebab tak ada harta, sebab syuh. Kenapa syuh? Sebab tak ada ilmu. Tak ada ilmu tentang akhirat. Dia pegang, dia simpan, mati, habis. Yang dia bawa hanyalah 1, 2, 3 helai kain kafan saja. Itulah mengapa Sultan Turki, Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Abdul Hamid, coba tengok gambar Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Abdul Hamid Turki dulu. Sorban dia besar-besar. Saya dulu terkejut, lama saya tengok, kenapa sorban orang Turki ini besar-besar? Lama-lama saya baca rupanya sorban orang Turki itu kain kafan. Tuan-tuan balik dari sini beli kain kafan 2 meter, ikatkan kepala, bawa semayang supaya ingat mati. Bolehkah menyiapkan kain kafan? Baca kitab Tambihul Mughtarrin, peringatan bagi orang-orang yang tertipu. Di situ ditunjukkan banyak ulama, bahkan mereka menggali tanah di dalam rumahnya. Malam-malam dia tahajud, selepas tahajud dia duduk di dalam tanah itu supaya terasa bagaimana rasanya mati. Gali tanah 2 meter, masuk ke dalam. Tapi kalau nak buat itu kita saja dengan Allah. Jangan pula, banyak juga orang sekarang udah gali tanah masuk ke dalam, streaming pula. Hai guys,
Nak rasakan mata, mana boleh terasa. Kita saja masuk ke dalam, rasakan macam mana rasa. Sebab kalau cakap saja, marilah kita ingat mati, takutlah kita pada mati, kita tak tahu bagaimana rasa mati. Kalau nak merasakan bagaimana rasa mati, nanti kalau ada orang mati meninggal dunia, masuk kita ke dalam, kita sambut jenazah, kita letakkan, kita duduk, rasakan. Ketika Fatimah meninggal, Fatimah emak Sayyidina Ali meninggal, Nabi masuk ke liang lahat. Masuk Nabi ke liang lahat, Nabi berdoa di dalam. Ketika Utsman bin Maz'un meninggal, Nabi masuk ke dalam, Nabi pegang jenazah Utsman bin Maz'un, meleleh air mata Nabi, turun ke misai, turun ke janggutnya, turun menetes sampai ke bawah. Merasakan bagaimana rasanya di dalam. Dulu saya pernah berjumpa dengan seorang pemuda, telinga dia pakai anting suang, lalu kemudian saya tengok banyak tato dia. Saya tanya, macam mana cerita awak bertaubat dulu? Mak saya meninggal, Ustaz Abdul Somad. Lepas tu saya tegak di tepi kubur. Macam ada yang menolak saya dari belakang, masuk saya ke dalam. Masa masuk itulah terasa sejuk di kaki, datang rasa takut saya. Makanya kalau ada orang yang sudah kita bagi tazkirah, bagi nasihat tak juga, nanti ada orang meninggal, bawa dia agak dekat, senggolkan sikit jatuh. Gitu caranya supaya kita terasa mati ini, supaya apa? Hilangkan penyakit syuh, cinta harta, takut mati, dan membuat kita menjadi bakhil, pelit. Na'udzubillah. Yang keempat, wa tazharul fitan. Ini yang terkait dengan tajuk kita yang keempat. Wa tazharul fitan. Banyaklah fitnah, siksa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi akhirnya bapak-bapak, Bu Siti Fadilah Supari langsung menutup laboratorium Namru 2 milik Amerika. Kenapa? Begitu beliau sidak, ternyata apa, Pak? Di dalamnya diciptakan senjata-senjata biologis. Itu beliau bayangkan kalau itu disuntikkan di pipa PDM Jakarta, berapa juta manusia yang mati. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Profesor Dr. Siti Fadilah Supari ternyata terbukti. Ada pesawat charteran milik Argentina mendadak karena kerusakan mesin di Bandara Pudong, Cina. Nggak tahunya di dalamnya ada 3 anggota CIA, Dinas Intelijen Rahasia Amerika Serikat. Terus ada 1 dari Indonesia, dari Namru 2. Kemudian 2 dari negara Eropa. Ternyata pesawat yang turun mendadak ini tadi di Bandara Pudong itu isinya virus, Pak, yang akan disebarkan lewat udara, akan disebarkan di kawasan Afrika. Untuk apa? Membunuh orang Afrika. Ini, jadi dampaknya itu besar, Pak. Proyek Codex Alimentarius ini, itu dokter-dokter melakukan riset, itu dampaknya itu 40 tahun setelah itu. Nah, akhirnya Dr. Gerrit Even, konferensi pers di Brussels, Belgia. Apa? Ternyata gerakan Codex Alimentarius itu bisa dilawan dengan Tibun Nabawi. Sehingga akhirnya Dr. Gerrit Even, itu tokohnya Zionis Yahudi di Brussels, Belgia, marah dia bahwa gerakan Tibun Nabawi itu teroris. Jadi kalau kita minum madu itu teroris, kita minum habatus sauda teroris, kita minum minyak zaitun teroris, kita minum air zam-zam teroris, kita bekam syar'i teroris. Itu, Pak. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Profesor Dr. Siti Fadilah Supari baru saja saya undang ke Malang. Ditanya oleh jamaah, Bu, bagaimana tentang vaksin? Saya menolak. Coba, mantan Menteri Kesehatan, beliau tolak vaksin. Kenapa? Itu berbahaya bagi tubuh kita. Allah sudah ciptakan imun, itu sudah ciptaan Allah, jangan diganggu. Nah, bagaimana, Bu, yang sudah terlanjur sampai vaksin apa booster dan sebagainya itu?
Ya kan? Bagaimana kalau yang sudah terlanjur? Apa sarannya Bu Profesor Dr. Siti Fadila Supari? Seminggu yang lalu saya undang di Malang. Tibun Nabawi. Minum madu. Minum habatus sauda. Minyak zaitun. Air zam-zam. Bekam syar'i. Insya Allah itu akan jadi penetra dari vaksin yang sudah dimasukkan ke tubuh kita. Itu sudah, itu kuncinya. Dan ke depan ini akan terjadi lagi virus-virus baru yang akan disebarkan di Indonesia. Karena ini program depopulasi. Bahkan puncaknya nanti kita akan dipasang chip. Kalau enggak, otomatis kita tidak bisa bergerak. Ini jahatnya Yahudi. Ini yang jahatnya Yahudi. Makanya Tibun Nabawi ini benar-benar yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita harus ittiba kepada beliau. Karena Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Jadi nanti ada virus-virus baru. Karena peperangan nanti bukan peperangan militer. Tapi sudah menggunakan senjata biologis. Selamatkan keluarga kita. Selamatkan jamaah masjid kita. Selamatkan lingkungan kita. Makanya Profesor Dr. Siti Fadila Supari mengingatkan, ayo Tibun Nabawi. Gunakan herbal. Obat-obatan herbal. Ini Pak. Ini solusi yang diberikan oleh beliau. Nah, kembali ke kok enggak kena ini. Remote anunya. Ini double itu. Satu saja. Ya, yang satu dihapus. Nah, ya, klik. Nah, bukan yang tadi. Bukan, hapus. Ini dihapus. Ayo. Apa tadi? Kesiagaan. Nah, ya. Sampai ke ini, ya. Terus. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi sekarang Zionis Yahudi mencengkeram Indonesia. Implikasinya apa, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah? Zionisme Yahudi di Indonesia ini. Bahkan sampai Jenderal Sumitro. Ini Jenderal Angkatan Darat yang paling killer. Jenderal Sumitro. Beliau tulis buku diberi judul Dari Pangdam Mula Warman hingga Pangkop Kamtib. Beliau mengungkap gerakan Zionis Yahudi di Indonesia ini, ya Pak. Itu sampai ini Ipolisasbut Hankam, semua lini dimasuki oleh dia. Bahkan kantor dagang Israel yang ada di Jakarta itu cuma kamuflase saja. Itu ternyata digunakan operasi intelijen Mossad. Pengendalinya mana? Singapura. Itu pengendalinya. Makanya kenapa Ustadz Abdul Somad di stop, tidak boleh masuk Singapura, karena Singapura itu satelit Israel wilayah Asia Tenggara. Cukup takut terhadap seorang ulama, karena dulu Singapura itu 93% Muslim Melayu. Nah, karena umat Islam Singapura waktu itu buta politik, yang dilihat cuma casingnya saja.
Akhirnya paham, Lee Kuan Yew, akhirnya dia pakai casing Islam, topeng Islam. Akhirnya Lee Kuan Yew pakai kopiah hitam, pakai baju takwa, ya kan? Akhirnya umat Islam Melayu terhipnotis. Ini calon pemimpinku yang bagus. Sama dengan di Indonesia, Ahok pakai kopiah hitam, pakai baju takwa, pakai sorban. Akhirnya umat Islam Jakarta mayoritas milih Ahok. Padahal 19 ayat dalam Al-Quran Allah haramkan memilih pemimpin kafir. Haram hukumnya Allah sendiri dan Rasulnya. Contoh dalam surah An-Nisa ayat 144 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin at-turidu an tas'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pemimpinmu dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kalian mengadakan satu alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Sampai seperti itu Allah tegaskan. Haram hukumnya. Tapi ternyata di Jakarta mayoritas umat Islam pilih Ahok. Kenapa itu bisa terjadi? Karena min amplopi bin fulus. Ini padahal Ahok sudah disetting oleh Cina. 2019 Ahok harus jadi RI 2. 2024 Ahok harus jadi RI 1. Tapi wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Allah plesetkan ucapan Ahok di Kepulauan Seribu. Ahok melecehkan surah Al-Maidah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina aman. Hai orang-orang yang beriman. La tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, sebagai pemimpinmu. Ba'duhum auliya'u ba'din. Sebagian mereka menjadi pemimpin sebagian yang lain. Allah tegaskan, wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Barang siapa menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinnya, maka dia termasuk golongan mereka, kata Allah. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Akhirnya apa yang terjadi? Kementerian Agama merubah terjemahan Al-Quran seluruh Indonesia gara-gara Ahok, diperintah oleh Cina. Akhirnya Bapak kalau sekarang beli terjemahan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 51, terjemahannya bukan pemimpin tapi teman setia. Coba aulia diterjemahkan teman setia. Padahal kalau teman setia itu kan bitona, iya kan? Bukan aulia. Gara-gara Cina terjemahan Al-Quran seluruh Indonesia dirubah, termasuk di Pekanbaru, atas perintah Cina. Xi Jinping. Ini. Nah ini coba Bapak beli Al-Quran terjemahan, beli, sudah dirubah, aulia diganti kawan setia. Astagfirullah. Gara-gara satu Cina. Ini Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ternyata implikasi Zionisme Yahudi di Indonesia itu, umat Islam akan diliberalkan dengan sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya apa? Kementerian Luar Negeri Cina akan melakukan akselerasi percepatan menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara sekuler.
Sehingga akhirnya wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong hari Rabu 27 Mei 2015 pidato di Auditorium FISIP Universitas Indonesia di depan akademisi, mahasiswa-mahasiswa. Syarat Indonesia mendapatkan bantuan hutang tahap pertama 647 triliun, agama harus disingkirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Benar? Akhirnya Profesor Yudian Wahyudi diangkat menjadi Kepala Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila. Selesai diangkat di Istana Negara, beliau memberikan statement, agama musuh terbesar Pancasila, agama musuh negara. Start 2016. Kalau dulu musuh Pancasila itu PKI, start 2016 sampai sekarang musuh negara adalah agama. Sehingga akhirnya Mendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim melonceng roadmap pendidikan nasional 2020-2035. Sudah tidak ada lagi agama. Akhirnya dua ormas besar, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia Pusat, tanya kepada Mendikbud, apakah generasi Indonesia 15 tahun ke depan 2020 sampai 2035 dijadikan generasi ateis, komunis? Tidak ada jawaban. Selang berapa saat muncul peraturan pemerintah tentang standar pendidikan nasional, tidak ada lagi mata pelajaran Pancasila dan mata pelajaran bahasa Indonesia, dihapus. Selang berapa saat muncul lagi peraturan pemerintah, apa? Mahasiswa-mahasiswi diperbolehkan melakukan free sex tanpa ikatan pernikahan. Ini resmi negara untuk melaksanakan gerakan sekulerisme. Ini Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ujung-ujungnya ideologi Pancasila akan diganti komunis. Puncaknya ateis. Astagfirullah. Begitu saya dipanggil mantan Panglima TNI, ngeri Pak, nangis saya. Gimana nanti anak cucu kita? Dan tidak akan saya sampaikan di publik. Saya dengarkan sendiri apa yang disampaikan oleh Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Ngeri Pak kita. Oleh karena itu ayo umat Islam bangkit, bersatu, jangan mudah diadu domba, bangun ukhuwah. Insya Allah Allah selamatkan. Ini kita sekarang dikuasai oleh elit Cina, Partai Komunis Cina, Triad dan Taipan Hong Kong. Ini adalah bagian dari Illuminati, Zionisme Yahudi Internasional. Duet maut Cina dan Yahudi. Karena Cina punya program One Belt One Road. Ini alat penjajahan baru Cina hampir pada 65 negara termasuk Indonesia. Kawasan ASEAN yang menolak penjajahan Cina mana? Malaysia. Dr. Mahathir Muhammad langsung tegas bongkar jalan-jalan tol itu, boyong kembali ke Cina. Dan kami tidak mengakui perjanjian hutang dengan Cina. Karena Perdana Menteri yang dulu tidak ada persetujuan dengan parlemen. Itu benar-benar ilegal. Berbeda dengan Indonesia. Indonesia ahlan wa sahlan bi hudurikum. Ini Pak. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Inilah strategi Cina yang sekarang yang dilakukan untuk Indonesia, one country and two system. Satu negara tapi dua sistem. Elaborasi ideologi
Sosialis komunisme dan sekuler kapitalisme ini digunakan dengan di backup oleh militer Cina, yaitu tentara merah. Makanya mantan gubernur DKI Pak Sutioso, Jenderal Sutioso, yang dulu mantan kepala BIN Badan Intelijen Negara, dampak Indonesia dapat bantuan hutang tahap pertama 647 triliun. Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong pidato di Auditorium FISIP Universitas Indonesia hari Rabu 27 Mei 2015, 10 juta rakyat Cina daratan wajib masuk ke Indonesia. Target 2020 harus genap 10 juta. Kemudian 2022 start bulan April tahap kedua. Dan Presiden sudah mengumumkan, sudah kan? Start bulan April akan berbondong-bondong lagi rakyat Cina daratan masuk ke Indonesia. 10 juta sudah selesai. Hanya pemerintah menyiapkan 19 bandara udara dan laut untuk menyongsong, bukan buruh Pak, itu tentara merah. Akhirnya utusan dari Mabes Angkatan Darat datang ke pesantren-pesantren, termasuk ke pesantrennya Ustadz Muhammad Zulkifli Ali, termasuk ke pesantren saya di Malang. Datang, Ustadz, TNI yang aktif itu 500 ribuan kurang lebih, sementara tentara merah sudah 10 juta. Kita TNI tidak akan mampu kalau tidak ditopang oleh umat Islam. Umat Islam wajib menyelamatkan NKRI. Makanya kenapa Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio memberikan statement, benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah umat Islam. Itu. Dua pakar intelijen dunia, dua pakar strategi perang dunia, Peter Warren dan August Cole, melakukan riset terhadap Indonesia. Hasil risetnya disampaikan oleh Bapak Prabowo. Diprediksi 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Tahun 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kumpul kembali di Masjid Muhajirin, dan kajian di malam hari ini kita akan membahas, kalau biasa, qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi di dalam Al-Quranul Karim. Khusus malam ini kita akan membahas tentang awal manazilil akhirah, tempat pertama kita menginjak rumah menuju akhirat. Artinya kita bicara tentang seputar alam kubur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadhibil ladzatil maut." Perbanyak oleh kalian mengingat akan sebuah hal yang menghancurkan setiap kenikmatan.
Kemudian Rasul mengatakan, apa itu al-maut, kematian? Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas seputar kematian seorang mukmin. Kemudian apa saja yang terjadi saat kematian seorang mukmin ataupun kafir. Kemudian apa yang terjadi di alam kubur dan peristiwa-peristiwanya. Kemudian juga tentang gambaran azab kubur dan hal-hal yang bisa menyelamatkannya, termasuk juga bicara tentang ruh. Kemana ruh ini di dalam kuburan. Inilah pembahasan yang kita akan bahas di malam hari ini. Mudah-mudahan cukup waktunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 perkara kemana seorang mukmin itu harus mengingat sebuah kematian. Pertama, karena mengingat kematian bisa menjauhkan kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak pernah mengingat mati, maka orang akan terbiasa melakukan maksiat. Karena dia pikir bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang selalu mengingat kematian akan mempermudah untuk segera bertobat dan juga melakukan amal saleh. Kemudian yang ketiga, mengingat kematian adalah hal yang bisa mendatangkan rasa takut, sehingga orang tidak mungkin merasa aman dari azab kubur, dan dia akan berusaha untuk menghindarkan diri dari setiap penyebab yang akan menjerumuskan dari azab kubur. Tentu yang terakhir, mengingat kematian karena kematian sebuah kepastian, datangnya tanpa pemberitahuan, dan kematian bukan akhir dari sebuah perjalanan. Inilah hikmah kenapa kita disuruh mengingat kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Utsman bin Affan radhiyallahu an, apabila berdiri di samping kuburan, maka Utsman selalu menangis. Tetapi kalau Utsman dibicarakan tentang kondisi neraka dan azabnya, maka Utsman bin Affan biasa-biasa saja. Kemudian ditanyakan kepada Utsman bin Affan penyebabnya. Kenapa kalau disebut atau melihat kematian dia menangis, tetapi kalau diceritakan tentang akhirat dia biasa saja? Maka jawaban Utsman bin Affan radhiyallahu an mengutip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Utsman, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu." Sesungguhnya kuburan itu, kata Utsman mengutip sabda Nabi, adalah awal tempat seseorang menuju akhirat. Kalau dia selamat di kuburan, maka setelahnya lebih mudah bagi dia. Tetapi kalau dia tidak selamat di dalam kuburan, maka setelahnya akan lebih keras kepada dia. Itulah kenapa kemudian Utsman menangis saat diceritakan soal kematian. Banyak riwayat yang dicantumkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika memberikan catatan kepada ayat yutsabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit. Allah tetapkan jawaban bagi orang-orang yang beriman dengan jawaban yang mantap saat fitnah kubur. Saya akan sebutkan beberapa riwayat yang berkaitan dengan kematian. Pertama, riwayat daripada Bara bin Azib radhiyallahu anhu.
Suatu ketika kata Bara bin Azib radhiyallahu an, kami keluar bersama Nabi SAW mengiringi jenazah seorang laki-laki dari Ansar. Maka ketika galian kubur itu sudah digali dan belum sampai kepada lahatnya, maksudnya lubang kedua dalam kuburan disebut lahat namanya, maka Nabi SAW kemudian duduk dan kami pun duduk, kata Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Kemudian kata Nabi SAW, ista'idhu billahi min adzabil qabr. Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Rasul SAW menyebutnya marrataini aw thalathan, 3 kali. Kemudian Rasul menceritakan tentang ruhnya seorang mukmin. Kata Nabi SAW, innal abda al-mu'mina idza kana fi inqita'i minad dunya wa ikbali minal akhirati nazala ilaihi malakun minas sama bidul wujuh ka'anna wujuhahumus syamsu. Apabila seorang hamba mukmin, kata Rasul, ketika dia hendak berpisah dari dunia dan menghadap akhirat, maka turun malaikat dari langit yang berwarna sangat putih sekali. Wajah-wajah malaikat ini sangat putih. Dan yang dimaksud malaikat di sini tentu bukan satu malaikat, bukan malakul maut saja, tidak, tetapi diiringi dengan rusulul maut namanya, pembantu-pembantu malaikat maut, berdasarkan ayat Al-Quran, tawaffathum rusuluna, kami wafatkan dengan mengutus utusan-utusan kami, menunjukkan bukan satu malaikat tetapi banyak malaikat. Tentu banyaknya malaikat ini berdasarkan tugas masing-masing. Malaikat maut itu kan hanya mencabut nyawa saja. Selepas itu kemudian diserahkan kepada malaikat rahmat kalau dia seorang mukmin, atau kepada malaikat azab kalau dia orang kafir atau orang fasik. Lah tentu kondisi seperti ini, ikhwan, tidak ada yang tahu kecuali orang yang meninggal. Orang-orang yang menyaksikan di sekitarnya, orang yang sedang nazah itu, tidak ada yang tahu bahwa di situ ada malaikat. Yang tahu hanyalah orang yang sedang nazah saja. Karena sebagian para ulama ketika menjelaskan apakah orang yang meninggal dunia itu mampu melihat malaikat, sebagian ulama mengatakan iya, mereka akan melihat malakul maut. Dan juga mereka akan diperlihatkan catatannya, walaupun hanya sekilas pandang saja. Catatan selama hidup dia itu dia akan diperlihatkan sekilas saja. Dan itulah kondisi-kondisi menakutkan, sehingga kenapa Rasul mengatakan saat orang seperti ini tidak boleh mengatakan kecuali kebaikan. Dan inilah doa yang paling mustajab bagi orang-orang yang hidup di sekitarnya. Minta kepada Allah agar orang ini dimudahkan kematiannya. Lah setelah itu kemudian kata Nabi SAW, ma'ahum kafanun min akfanil jannati wa hanutun min hanutil jannah. Pembantu-pembantu malaikat maut ini, sebagian mereka membawa kain kafan dari sorga dan juga minyak wangi dari sorga. Hatta yajlisu minhu madal basar, sampai kemudian mereka duduk sejauh mata memandang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim para malaikat untuk mencabut nyawa dan juga menyediakan peralatan-peralatan fardu kifayah seperti kain kafan dan juga wewangian, kalau dia ruhnya seorang mukmin maka akan diutus malaikat yang indah sekali dalam rangka ikraman, memuliakan jasad yang akan dicabut ruhnya itu.
Jadi yang diutus itu betul-betul malaikat, bukan malaikat yang menyeramkan, tidak. Makanya Rasul mengatakan bidul wujuh, wajah mereka sangat bercahaya. Kemudian juga a'wanul malakal maut ini, pembantu-pembantu malaikat maut ini, mereka ditugaskan sebagian mereka untuk membisikkan di telinganya. Apa bisikannya? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kamu jangan takut, kamu jangan khawatir, karena Allah sudah janjikan kepadamu surga yang akan menantimu. Artinya bahwa kematian seorang mukmin itu sangat indah sekali, sangat indah, dan itulah yang dikehendaki seorang mukmin. Makanya di zaman Nabi SAW ketika ada jenazah yang lewat, kata Nabi SAW, yastarih mustarih wa mustarahu minhu. Mustarih wa mustarahu minhu. Sahabat mengatakan, apa yang dimaksud mustarih dan apa yang dimaksud mustarah minhu ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjelaskan, kalau dia hamba yang mukmin, maka dia mustarih, artinya dia menuju peristirahatannya. Dia meninggalkan keperitan dunianya, dia meninggalkan kesusahan dunianya, dan itulah yang dikehendaki seorang mukmin. Karena di dunia ini kan lelah kita hidup ini, ikhwan. Banyak masalah, banyak ujian, banyak cobaan. Apabila kemudian dia meninggalkan dunia, artinya dia meninggalkan kelelahan itu. Itu kalau seorang mukmin. Tetapi kata Nabi SAW, kalau dia orang fajir, orang jahat, mustarah minhu. Apa mustarah minhu? Maksudnya bukan dia yang beristirahat, tetapi orang lain beristirahat dari dia. Orang lain senang dengan kematiannya, orang lain mengutuk kematiannya, mendoakan buruk kematiannya, bahagia dengan kematiannya. Itu maksudnya mustarah minhu itu. Jadi seorang mukmin itu memang kematian sangat ditunggu-tunggu, karena memang Nabi SAW yang mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah pun rindu berjumpa dengan dia. Makanya kenapa diutus malaikat-malaikat seperti ini. Kemudian setelah orang ini dihadapkan dengan malakul maut dan juga rusulul maut, maka kemudian dalam riwayat yang lain, malaikat maut akan menyeru kepada orang yang sedang sakaratul maut dengan panggilan, ya ayyatuhan nafsu at-tayyibah. Wahai jiwa yang tenang, kanat fil jasadi tayyib, yang bersarang di jasad yang baik, ukhruji hamidatan, keluarlah dengan sangat terpuji, wa abshiri birauhi wa rauhanin wa rabbi ghairi ghadban, berbahagialah, keluarlah wahai roh-roh yang baik, dengan dihadapkan kepada Rabb yang tidak pernah murka kepada anda. Dalam riwayat, marhaban binafsi at-tayyibah, selamat datang jiwa yang sangat baik. Ukhruji ila rabbiki radiyatan mardiyah, keluarlah kepada Rabb yang sudah menanti kamu dengan keridhaan. Tentu panggilan seperti ini, ikhwan, akan merangsang ruh itu untuk cepat keluar. Makanya kalau kita melihat di masyarakat, kan terkadang ada orang yang nazar itu sampai berhari-hari tidak keluar-keluar ruhnya. Ada yang 1 minggu dia sakaratul maut, koma. Ada yang 1 bulan tidak mati-mati. Tetapi ruhnya seorang mukmin ketika dipanggil seperti itu, maka Nabi SAW kemudian mempermisalkan ruhnya seorang mukmin ketika dipanggil dengan kata-kata wahai jiwa yang tenang, maka ruhnya itu akan keluar seperti tetesan air yang terakhir fi famis siqa, dari mulut teko yang terakhir dia keluar. Kalau saya analogikan ini botol aqua, ini kan banyak airnya.
Kalau kita buka tutupnya ini, kemudian kita tuangkan, tentu air yang pertama kali yang keluar pasti deras, karena masih penuh dengan air kan. Tapi kalau seandainya air yang dalam botol ini hanya tinggal 1 tetes saja, kemudian kita tuangkan seperti ini, maka air yang 1 tetes itu akan mengalir dengan pelan kan, dengan pelan, kemudian jatuh persis di mulut teko tadi. Begitulah gambaran Rasul ketika menjelaskan ruhnya seorang mukmin itu keluar seperti tetesan air yang keluar yang terakhir dari mulut teko. Jadi akan lembut, lain dengan kalau kita langsung keluar begini kan langsung deras gitu ya. Tapi kalau tetesan yang terakhir kan lembut keluarnya, pelan, tapi pasti kemudian keluar. Begitulah Rasul menggambarkan ruhnya seorang mukmin apabila dicabut oleh Allah lewat para malaikat maut ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah ruh itu dicabut, ingat malakul maut itu hanya mencabut ruh saja, tugas dia selesai sampai di sini. Kemudian setelah itu beralih kepada malaikat rahmat atau disebut dengan rusulul maut namanya. Lah rusulul maut inilah yang kemudian mengambil alih ruh tersebut, kemudian meletakkan di kain kafan yang sudah disediakan dari sorga. Kemudian wewangian yang semerbak laksana minyak misik dalam riwayat. Jadi baunya itu membumbung sampai ke langit, sehingga setiap malaikat yang mencium baunya di langit itu, mereka akan bertanya, ruhnya siapa ini? Maka malaikat yang membawa ruh ini akan menyebut nama dengan nama yang dia sukai dipanggilnya di dunia dan mengatakan ruhnya fulan ibnu fulan. Maka semua malaikat di langit memuji ruh ini. Kemudian ruh ini diangkat sampai ke langit pertama. Maka kemudian penjaga pintu langit pertama membuka pintunya, kemudian naik ke langit pertama. Semua malaikat di langit pertama mendoakan ruh ini. Kemudian naik ke langit kedua, seluruh malaikat di langit kedua mendoakan ruh ini, sampai kemudian melewati langit ketujuh. Tidak dijelaskan sampai di mana ruh ini dinaikkan ke langit, yang jelas dia melewati langit ketujuh. Wallahu alam sampai di mana, karena riwayatnya tidak dijelaskan. Kemudian setelah itu Allah berjumpa dengan ruh ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepada malaikat yang membawa ruh ini, kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya dengan baik. Catatannya angkat, letakkan di tempat yang paling tinggi yang disebut dengan Illiyin. Illiyin itu tempat yang paling tinggi yang ada di sorga. Letakkan catatannya di situ. Kemudian ruhnya kembalikan ke dalam jasadnya. Maka kemudian ruh itu ke dalam jasadnya dikembalikan. Lah saat seperti ini, ketika ruh ini diterbangkan ke langit, disitulah manusia sedang memandikan jenazah ini, kemudian mengkafani jenazah ini, kemudian menyolati jenazah ini, kemudian mendoakan jenazah ini, sampai kemudian ke dalam kubur, kemudian meletakkan di liang lahat, kemudian dipendam kuburannya. Jadi saat proses fardu kifayah itulah ruh naik ke langit. Jadi manusia sedang sibuk memandikan, mengkafankan, menyolatkan, menguburkan, maka ruh punya kesibukan sendiri karena dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kemudian ketika selesai sudah penguburan, barulah kemudian ruh itu dihantar kembali ke dalam kuburnya. Lah ketika ruh dengan jasad ini kemudian kembali, disitulah orang yang ada di kubur ini sempat mendengar pembicaraan orang-orang yang di atas kuburan. Termasuk suara terompahnya, suara sandalnya, dia mendengarnya. Termasuk apa yang dibicarakan di atas itu dia sempat mendengarnya. Apakah dia sedang menangis, apakah sedang mencela, ataukah sedang memuji, ataukah sedang berbicara tentang hal-hal tentang dia, dia semua dengar. Dan itu berdasarkan riwayat
Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah bercerita ketika Nabi SAW selesai perang Badar. Kemudian pemimpin Quraisy itu semua mati di perang Badar dan dimasukkan ke dalam sumur yang tidak berpenghuni, yang disebut dengan Qalibu Badri. Kemudian Nabi SAW 3 hari menetap di Badar setelah kemenangannya, mulai dari tanggal 17 Ramadan sampai tanggal 20 Ramadan. Kemudian Nabi SAW menghampiri sumur yang dilempar jasad-jasad para pembesar orang kafir, Abu Jahal, Umayyah, kemudian Al-Walid dan semua pembesar Quraisy yang dimasukkan ke dalam sumur itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan dengan menyebut satu persatu namanya, wahai fulan, wahai Abu Jahal, wahai Uqbah, wahai Umayyah, disebutkan satu-satu tuh. Kemudian Rasul mengatakan, hal wajadtum ma wa'adakum haqqa laqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa, kata Rasul. Wahai Abu Jahal dan para pembesar Quraisy yang lainnya, apakah kalian sudah mendapatkan yang kalian janjikan ketika kalian berada di dunia? Kata Nabi SAW, sungguh kami sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kami hari ini berupa kemenangan. Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika itu merasa heran kenapa Rasul berbicara dengan sumur yang di situ jasad-jasadnya pembesar orang-orang Quraisy itu. Kata Umar, ya Rasulullah, bukankah mereka sudah jadi bangkai? Mereka tidak akan mendengar ucapan. Tapi Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ketika Umar mengatakan, atukallimu amwatan, kenapa kau bicara dengan orang mati? Maka Rasul mengatakan, wallahi ya Umar, ma antum asma lima aqulu lahum, kalian tidak lebih mendengar dibandingkan orang-orang yang ada dalam sumur ini kepada ucapanku. Artinya para pembesar Quraisy yang sudah mati, yang sudah dimasukkan ke dalam sumur itu sangat mendengar ucapan Nabi. Dari sini istinbat para ulama bahwa apabila orang masuk ke dalam kuburan, maka dia mendengar saat itu apapun yang dibicarakan orang di atas kuburan itu. Makanya pentingnya kita ini menjadi orang baik. Sebab kalau orang jahat pasti akan dibicarakan keburukan di atas kuburan, dan itu menakutkan dia dalam kuburan kan itu. Tetapi kalau yang dibicarakanlah pujian-pujian, tentu akan menenangkan, karena tidak mungkin Allah mengumpulkan dua rasa takut, baik ketika di dunia ataukah ketika di dalam kuburan. Tidak mungkin Allah kumpulkan dua rasa takut. Kalau dia takut di dunia semasa hidupnya, maka dia akan merasa aman di kuburannya. Tapi kalau dia merasa aman di dunia, maka dia akan merasa takut di kuburannya. Lah ketika kemudian dia sempat mendengar suara-suara pembicaraan orang yang di atas kuburan, sampai yang terakhir sandal yang melangkah meninggalkannya, disitulah kemudian orang ini sempat mendengar akhir suara terompah yang meninggalkan jauh sampai di pintu gerbang kuburan. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala kirim amal solehnya. Dalam riwayat yang dikeluarkan atau yang diriwayatkan Abi Hurairah radhiyallahu an, tiba-tiba kemudian datanglah salat inda ra'sihi, waz zakatu an yaminihi, wasyamu an yasarihi, wa kana fi'lul khairati min sadaqatin wassilahi wal ma'rufi wal ihsan ila nasi inda rijlaihi. Tiba-tiba ini sebelum mungkar dan nakir datang, maka amalan salat akan mendatangi dan ada di atas kepalanya. Kemudian zakat di samping kanannya, kemudian puasa di samping kirinya, kemudian perbuatan kebaikan dari sedekah, menyambung silaturahim, memerintahkan kebaikan, berbuat baik kepada manusia diletakkan di antara kedua kakinya. Karena kan posisi dia berbaring. Ya, posisi orang yang dikuburkan berbaring. Sehingga di arah kepalanya ada sholat, kemudian samping kirinya ada puasa, samping kanannya ada zakat, kemudian di sebelah kakinya ada sedekah, ada silaturahim, ada kebaikan, dan begitu seterusnya. Dan amalan-amalan ini
menjelma sebagai manusia. Jadi amalan-amalan soleh itu, salat akan menjadi manusia, kemudian zakat akan menjadi manusia, dan akan mengelilingi dia dalam kuburannya. Sehingga kemudian ketika mungkar dan nakir ini datang, kemudian hendak membentak dengan fitnah kubur, dengan pertanyaan-pertanyaan kuburannya dari arah kepalanya, maka amalan yang ada di kepalanya, amalan solatnya akan mendorongnya dan mengatakan, ma qibali madkhal, tidak ada jalan lewat sini. Kemudian yang ketika malaikat mungkar dan nakir akan bertanya dari sebelah kirinya, maka akan didorong oleh amal soleh sebelah kirinya dan mengatakan, ma qibali madkhal, tidak ada jalan kau untuk bertanya kepada orang ini. Dan begitu seterusnya, setiap kali malaikat mungkar dan nakir bertanya ini dari arah mana saja, maka kalian dilindungi oleh amal solehnya. Subhanallah ikhwan. Sehingga malaikat yang akan mau fitnah kubur ini kebingungan harus bertanya dari arah mana. Makanya kemudian disebutkan dalam riwayat ini, fayajlisu wa qad tamatsalat lahu asy-syamsu wa qad danat lil ghurub fayuqalu lahu akhbirna amma nas'aluka fayaqulu da'uni hatta usalli. Ketika kemudian malaikat maut atau malaikat mungkar nakir hendak bertanya, tiba-tiba tidak digubris, tidak direspon oleh orang ini dan mengatakan, jangan tanya saya hendak sholat. Dia kepikiran ingin sholat. Bayangkan, ruhnya seorang mukmin yang ada dalam kubur itu masih kepikiran ingin sholat dan mengatakan, da'uni hatta usalli, jangan dulu kau tanya aku sampai aku laksanakan sholat, katanya. Padahal sudah tidak ada sholat lagi di kuburan ya. Tapi begitulah ruhnya seorang mukmin, semangat ibadahnya itu sampai dalam kuburan. Akhirnya kemudian dia pun didudukkan dengan cara baik, kemudian juga ditanya dengan cara baik masalahnya. Dalam sebuah riwayat bahwa malaikat mungkar dan nakir ini saat bertanya kepada ruhnya orang yang beriman ini, kata Nabi SAW bahwa bentuknya ini memang luar biasa, sangat menakutkan. Di mana suaranya kalbarki, suaranya malaikat mungkar dan nakir itu seperti petir, menggelegar. Kemudian juga ucapannya seperti kilat dan wajahnya sangat menakutkan. Dari sini ikhwatu fiddin, pertanyaan semudah apapun dalam kondisi takut pasti akan sulit dijawab, kan? Anda saya tanya dengan pertanyaan-pertanyaan, tetapi kemudian setelah itu saya bunuh Anda, umpamanya saya letakkan pistol di kepala, kemudian saya tanya dengan beberapa soalan. Ketika rasa takut menguasainya, soalan semudah apapun akan sulit dijawab. Akan sulit dijawab. Ini kan soalan-soalan yang ma'ruf kita dengar di dunia. Siapa Rabbmu? Kita katakan Allah. Siapa Nabimu? Kita katakan Muhammad. Apa agamamu? Kita katakan Islam. Itu kan mudah. Mudah soalan ini. Tetapi dalam kondisi takut ikhwatu fiddin, walaupun soalan-soalan ini mudah dijawab, belum tentu orang bisa menjawab. Karena memang suara malaikat ini yang bertanya kepada orang ini luar biasa. Suaranya seperti kilat menggelegar, wajahnya menakutkan. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada ruhnya seorang mukmin, kepada hamba seorang mukmin, dan Allah katakan, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit. Allah akan tetapkan jawaban orang-orang yang beriman dengan jawaban yang mantap. Jadi yang menjawab itu adalah ketetapan dari Allah, taufik dari Allah, bukan kita. Kan dalam kondisi takut kita tidak bisa jawab. Tetapi hamba yang beriman ditolong dalam kuburannya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala arahkan jawabannya, sehingga setiap ditanya dia sanggup menjawab. Dan ketika dia sanggup menjawab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rekomendasi dari langit dan mengatakan, ang sadaqa abdi, hambaku telah benar. Ketika sudah dikatakan hambaku telah benar,
Mungkar dan Nakir pun sudah pergi. Tiba-tiba Allah katakan, bentangkan kuburannya sejauh mata memandang. Bentangkan kuburannya sejauh mata memandang. Berikan cahaya dalam kuburannya. Bukakan pintu dari sorga. Hantarkan minyak wangi dari sorga, pakaian, minuman dari sorga, suasana dari sorga, hantarkan ke dalam kuburannya. Itulah yang disebut dengan nikmatul kubur namanya. Nikmat kubur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan, suatu ketika masuk nenek-nenek Yahudi ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian nenek Yahudi ini mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Inna ahlal kubur yu'adzabuna fi kuburihim." Sesungguhnya orang-orang yang dikubur itu, kata nenek Yahudi ini, mereka akan diazab dalam kuburan mereka. Kemudian Aisyah mengatakan, "Kadzab, didusta kamu. Saya akan tanyakan kepada Nabi SAW." Maka setelah itu kemudian nenek Yahudi pergi, Rasul masuk ke rumah Aisyah. Kemudian Aisyah menceritakan, "Ya Rasulullah, tadi ada nenek Yahudi mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang ada di kubur itu akan diazab. Apa pendapatmu?" Kata Rasulullah SAW, "Kadzabat, dia sudah berdusta." Tiba-tiba kemudian wahyu turun, memberitahu dan membenarkan ucapan orang Yahudi atau nenek Yahudi itu. Kemudian kata Nabi SAW, "Ya." Kemudian Rasul mengatakan, "Inna hadhil ummah tubtala fi kuburihim." Telah benar ucapan nenek Yahudi itu, karena setiap umat itu akan diuji dalam kuburannya. Maksudnya akan diuji dalam kuburannya, akan diberikan fitnah yang sangat menakutkan. Disinilah Nabi SAW mengatakan bahwa kuburan itu awal tempat seseorang menuju akhirat. Lihat, bayangkan fitnah kubur ini kan menyeramkan, ikhwan, di mana suara malaikat menggelegar seperti petir, kemudian lisannya seperti kilat, wajahnya menakutkan. Apakah kita sanggup melewati fitnah kubur ini? Makanya saking dahsyatnya fitnah kubur ini, sampai-sampai Nabi SAW memberikan irsyad kepada kita, setiap kita sholat sebelum salam, kita berlindung dari azab kubur. Apa kata Nabi SAW? "Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri." Tidak cukup wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat. Dari fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah kematian artinya fitnah kubur. Karena sangat mengkhawatirkan. Makanya wajar kalau seandainya Nabi SAW memerintahkan para sahabat saat kemudian menguburkan jenazah, disuruh minta dua perkara. Dan ini sunnah bagi antum yang mengantarkan jenazah ke kuburan. Ini jadi sunnah. Setiap antum mengantarkan jenazah ke kuburan, kemudian menguburkannya dan selesai penguburan, dua doa yang disunnahkan oleh Rasul sebelum antum pulang. Pertama, istaghfiru li akhi. Mintalah kepada Allah ampunan akan dosa saudara kita yang ada di kuburan ini. Yang kedua, minta kepada Allah ketetapan supaya dia sanggup menjawab. Itu saja. Itu sunnah dua, jangan pernah ditinggalkan. Jangan kita hantarkan mayat ke kuburan, setelah dikuburkan kita pulang. Enggak begitu sunnahnya. Tetapi selesai penguburan jangan pulang dulu. Kita dekati kuburan, kemudian kita kepal beberapa tanah kalau kita tidak ikut menguburkan, kemudian kita letakkan di atas kuburannya, kemudian kita katakan, "Ya Allah, ampuni orang ini, ya Allah, tetapkan jawaban orang ini." Kemudian pulang. Itu sunnahnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adapun ruhnya orang fajir, orang jahat, orang kafir, orang fasik, maka kemudian malaikat maut ini akan menyerukan dengan kalimat-kalimat yang sangat menakutkan saat kematiannya. Dia mengatakan, "Ya ayyatuhan nafsul khabithah, kanat fil jasadil khabithi,
ukhruji dhamimatan wa abshiri bihamimin wa ghassab. Subhanallah. Malaikat maut mengatakan, wahai ruh yang jahat, yang hinggap di jasad yang jelek, keluarlah secara tercela dan habarkanlah dengan neraka yang menyala-nyala dan juga dengan nanah penduduk neraka. Coba bayangkan panggilannya, wahai jiwa yang buruk, yang bersarang di jasad yang buruk, keluarlah secara tercela dan habar gembirakan dengan neraka yang menyala-nyala dan darah dan nanah penduduk neraka yang sudah menunggunya. Keluar kamu. Ini panggilan menyeramkan, ikhwan. Makanya kenapa kemudian ruhnya orang-orang yang tidak beriman itu tidak mau keluar, sehingga terkadang nazak berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak mau keluar dia tersiksa itu dengan ruh yang ada dalam badannya, sampai-sampai Nabi SAW ke pisau yang berbentuk bengkok, mungkin bahasa kitanya seperti cerulit, ya, ada pisau berbentuk bengkok seperti ini, kemudian dihadapkan dengan kambing wol, yang belum dicukur itu. Lihat kambing wol itu kan banyak tuh rambutnya tuh, kalau belum dicukur itu ya. Kemudian pisaunya dimasukkan, otomatis ketika pisau dimasukkan ke dalam kambing wol itu, otomatis akan terkait-kait dengan bulu-bulunya. Setelah terkait-kait dengan bulu kambing wol itu, kemudian disiram. Anda bisa bayangkan, akhirnya kemudian makin lengket dengan pisau itu. Kemudian setelah lengket dengan pisau, kemudian kata Nabi SAW, pisau itu kemudian ditarik dengan cara paksa. Kira-kira apa yang terjadi? Akan merontokkan setiap bulu-bulu kambing wol itu. Kenapa seorang ayah dan ibu di masa tua begitu mudah air matanya keluar? Demi Allah, kalau orang semakin tua umurnya, semakin tua usianya, tidak ada lagi yang ia harapkan dalam hidupnya kecuali kasih sayang dari anak-anaknya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kita terlalu jarang membahagiakan ayah ibu kita hari ini. Namun begitu sibuk kita dengan grup-grup WA kita di luar sana. Bahkan kita mentraktir mereka dengan harga-harga yang mahal. Bahkan bermalam-malam kita siap mengorbankan waktu hanya demi kawan, demi teman yang sesaat. Tapi ada orang yang seharusnya kita perhatikan hidupnya 24 jam, seolah mereka bagaikan sampah dan menalu dalam kehidupan kita. Seolah kita menganggap mereka adalah bukan orang penting lagi dalam hidup kita. Demi Allah, kita berhasil hari ini, kita sukses hari ini, mungkin kita selamat dari bencana, kecelakaan dalam hidup ini, bisa jadi masih bergerak bibirnya di hadapan Allah. Duhai Allah, kasihi anakku, sayangi anakku, sekalipun mereka tetap mengecewakanku di masa tuaku. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, seorang ayah dan ibu itu adalah amat mahal ucapannya, sangat mahal doanya, sangat mahal hatinya, sangat mahal perasaannya. Siapapun kita yang hadir hari ini, jika ada ayah ibu masih hidup hari ini di rumah, tolong sapa setiap hari. Jangan biarkan mereka seperti patung di masa tuanya. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah ma li in qutiltu fi sabilillah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lakal jannah. Falamma walla rajulan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa ad-dain. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bersyukur di hari yang mulia ini. Allah masih memberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban fardu kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah contoh tauladan yang tak tergantikan di sepanjang masa dan zaman. Itulah baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan esok hari kita duduk bersama beliau di tempat yang mulia, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dengan keberkahan salawat yang kita bacakan di setiap harinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kami selaku khatib tidak akan pernah bosan mengajak kita semua agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya bermodal iman dan takwalah insyaallah kita selamat dunia, selamat sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perbuatan jika kita bermain-main, jika kita lalai di dalamnya, maka balasan perbuatan ini sangat luar biasa apabila kita lakukan, sampai-sampai dia bisa mengalahkan pahala jihad kita andai kita pernah berjihad di dunia ini. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, andai ada orang yang berjihad hari ini, mati syahid berjuang dalam agama, pahalanya bisa terhapus. Salah satu penyebabnya adalah bagi orang-orang yang mendurhakai orang tuanya. Di masa Nabi ada seorang pemuda yang sangat sayang dan cinta kepada ibunya. Namun di suatu saat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadilah peperangan, dan pemuda ini ingin berjuang membela Rasulullah, membela agama Islam, dan dia berniat agar terbunuh dalam peperangan ini. Namun dalam kehidupannya dia sedang memelihara, menjaga, mengasihi, menghibur, membahagiakan seorang ibunya. Akhirnya di suatu saat tibalah peperangan, para rombongan Rasulullah telah berangkat. Kemudian laki-laki yang tadi tidak bisa ikut bersama rombongan Nabi, karena saat itu ibunya sedang menangis di saat ia ingin berangkat ke medan perang ini. Gara-gara ia ingin menenangkan ibunya, dia ingin menenteramkan hatinya, akhirnya laki-laki yang tadi terpisah dari rombongan Nabi. Kemudian setelah ibunya mulai tenang, setelah ibunya sudah mulai mengizinkan yang akan ia pergi untuk berjuang membela agama Islam saat itu, maka pemuda ini mengejar rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang terjadi? Dilihat Nabi lah pemuda ini. Kenapa engkau tergesa-gesa? Kenapa napasmu naik turun? Kata Nabi. Ya Rasulullah, aku tertinggal dari rombongan tadi, makanya ku kejar rombongan yang akan berperang pada hari ini. Apa yang menyebabkanmu terlambat kemudian terpisah dari rombongan? Maka pemuda itu menyampaikan, duhai Rasulullah, pada saat aku tadi ingin berangkat, ibuku masih bersedih. Aku tidak siap meninggalkannya, aku tidak siap untuk membiarkannya. Kemudian Nabi menyampaikan, duhai pemuda, andai engkau mati hari ini berjuang fisabilillah, andai engkau terbunuh dalam membela agama Islam hari ini, maka nilai pahala jihadmu takkan ada. Pulanglah, temui ibumu yang kamu tinggalkan. Jihadmu hari ini adalah membahagiakan ibumu. Akhirnya laki-laki yang tadi pulang,
tidak ikut berjuang. Apa makna di balik ini? Ternyata andai ada pahala jihad kita hari ini, maka pahala jihad itu akan terhapus disebabkan tidak memuliakan orang tua dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, membuat kita sedih beberapa hari yang lalu. Ada beberapa wanita yang telah viral di beberapa media. Mereka mengusir ibu mereka yang tua renta dari rumah mereka. Bahkan lagi ada seorang ibu beberapa hari yang lalu diserahkan ke tempat penitipan. Kemudian anaknya itu berjanji, andai pun ibu mereka meninggal di panti tempat penitipan itu, tidak perlu lagi kabarnya disampaikan kepada mereka. Sudah di manakah hati mereka yang punya ayah dan ibu hari ini? Sudah di manakah perasaan mereka? Mereka tidak mengingat pernah mereka dikandung oleh seorang ibu, kemudian dilahirkan seorang ibu antara hidup dan mati perjuangan di saat melahirkan. Kemudian setelah mereka besar, mereka tidak menjaganya, tidak menyayanginya, tidak menghargai perjuangannya. Ingat saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu manusia yang langsung menjadi pembelanya di dunia ini itulah seorang ayah dan ibu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kalian itu taat kepadaku, kata Allah. Kalian lakukan apa yang kuperintahkan. Maka setelah kalian taat kepadaku, wajib engkau taat dan tunduk kepada ayah ibumu. Begitu banyak di akhir zaman orang yang tidak lagi sayang kepada ayah ibunya. Bahkan kita hari ini, kadang berbulan-bulan kita tidak pernah menyapa ayah ibu kita. Kadang kita satu rumah dengan ayah ibu kita, tidak ada waktu kita lagi duduk bersama dia untuk berbincang ngobrol dalam kehidupan ini. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, seorang ayah dan ibu yang dibiarkan oleh anaknya di masa tua, maka ayah ibu kita itu akan mudah berpenyakit. Sering-seringlah ajak mereka berbicara, sering-seringlah mereka ajak duduk bersama, sering-seringlah ajak ayah ibu kita itu, walaupun pembahasannya berulang-ulang dengan hal yang sama. Karena kebahagiaan orang yang sudah tua bukan lagi uang, bukan lagi rumah besar, bukan lagi tanah yang luas. Kebahagiaan seorang ayah dan ibu di masa tuanya tinggallah kasih sayang. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita memperhatikan setiap ayah dan ibu kita kasih kadang uang di masa tuanya, selalu air matanya yang keluar. Ketika kita sukses di saat ini, kita sampaikan, ayah ibu aku dah sukses, pasti mereka akan menangis. Ketika ayah dan ibu kita belikan sesuatu yang mungkin mahal bagi dirinya, dia tidak lagi tersenyum dengan hal itu. Apa yang terjadi? Air matanya keluar. Kenapa seorang ayah dan ibu di masa tua begitu mudah air matanya keluar? Demi Allah, kalau orang semakin tua umurnya, semakin tua usianya, tidak ada lagi yang ia harapkan dalam hidupnya kecuali kasih sayang dari anak-anaknya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kita terlalu jarang membahagiakan ayah ibu kita hari ini. Namun begitu sibuk kita dengan grup-grup WA kita di luar sana. Bahkan kita mentraktir mereka dengan harga-harga yang mahal. Bahkan bermalam-malam kita siap mengorbankan waktu hanya demi kawan, demi teman yang sesaat. Tapi ada orang yang seharusnya kita perhatikan hidupnya 24 jam, seolah mereka bagaikan sampah dan menalu dalam kehidupan kita. Seolah kita menganggap mereka adalah bukan orang penting lagi dalam hidup kita. Demi Allah, kita berhasil hari ini, kita sukses hari ini. Mungkin kita selamat dari bencana, kecelakaan dalam hidup ini. Bisa jadi masih bergerak bibirnya di hadapan Allah. Duhai Allah, kasihi anakku, sayangi anakku, sekalipun mereka tetap mengecewakanku di masa tuaku. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, seorang ayah dan ibu itu adalah amat mahal ucapannya, sangat mahal doanya, sangat mahal hatinya, sangat mahal perasaannya. Siapapun kita yang hadir hari ini, jika ada ayah ibu masih hidup hari ini di rumah, tolong sapa setiap hari,
Jangan biarkan mereka seperti patung di masa tuanya. Karena kami pernah bertanya kepada seorang ayah yang pernah ditinggalkan oleh anak-anaknya. Kami bertanya, "Duhai Pak, kenapa engkau menangis di setiap malammu? Kenapa engkau bersedih di sepanjang hidupmu?" Ternyata dia menangis bukan karena rumahnya jelek. Ternyata dia menangis bukan karena uangnya tak ada. Kami tanya, jawaban dia sangat simpel dan tak masuk akal. "Apa yang membuatmu, duhai Pak, menangis di setiap malammu?" "Sudah 2 tahun, Nak. Tidak ada anak yang memanggil suara ayah yang kudengar lagi di telingaku." Coba kita bayangkan, seorang ayah kadang yang sudah tua itu tidak akan mengharapkan uang lagi, tapi kadang ia rindu dipanggil anaknya ayah. Kadang rindu seorang ayah itu ingin ditanya, "Ayah mau makan apa? Ayah mau apa?" Kadang ucapan pertanyaan ini tak lagi datang di masa tua seseorang, maka ini akan sangat menyiksa batin seorang ayah dan ibu. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, itu masih seorang ayah, apalagi seorang ibu. Seorang ibu lebih pandai lagi menyimpan perasaan sedih dalam hidupnya. Ibu itu selalu berbohong demi kebahagiaan kita. Ibu itu selalu akan berjuang demi kepentingan kita. Seorang ibu itu tidak akan pernah lupa doanya kepada anak-anaknya. Maka wajar dan pantaslah andai ada seorang anak yang menyakiti perasaan ayahnya, andai ada seorang anak yang menyakiti perasaan ibunya, andai orang ini berjihad, kata Nabi, maka pahala jihadnya akan gugur karena kesucian kemuliaan hati seorang ayah dan ibu. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, beruntunglah kita sebahagian yang masih bersua dengan ayah dan ibunya. Lihat-lihatlah wajahnya. Kata Nabi, melihat wajah ayah ibu itu saja berpahala. "Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi binazratir rahmah." Siapa, kata Nabi, yang memandang wajah ayah ibunya yang sudah semakin menua, yang sudah semakin mulai melemah badannya, uban sudah mulai menabur di kepalanya, mukanya telah mulai berkeriput, tenaganya yang semakin berkurang, kita tengok badan yang sudah mulai melemah itu adalah ayah ibu kita, kata Nabi, maka setiap pandangan itu akan ditulis satu pahala kepada seorang anak. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, sungguh kami yang telah kehilangan ayah dan ibu hari ini, maka kami sangat menyesal karena kami terlambat membahagiakannya. Kadang kami terlalu sibuk membahagiakan istri dan anak-anak kami. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, andai punya ayah dan ibu hari ini, jagalah mereka berdua. Mereka adalah pintu keberkahan yang tak bisa digantikan dengan apapun. Mereka adalah pintu keberkahan yang tidak bisa dihargai dengan apapun. Itulah seorang ayah dan ibu yang sudah semakin tua umurnya, semakin tua usianya, maka doanya pun semakin makbul. Ingat, seorang ayah dan ibu, kasih sayangnya tidak pernah ia hianati terhadap anak-anaknya. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang pertama, perbuatan yang bisa menggugurkan dan menghapuskan pahala jihad. Dan yang kedua adalah, dulu di masa Nabi ada seorang laki-laki yang datang, "Ya Rasulullah, mali in qutiltu fi sabilillah." Andai aku mati ya Rasulullah berjuang fi sabilillah, apa kira-kira bagianku? Maka Nabi menjawab, "Lakal jannah, bahagianmu adalah surga." Kemudian falamma walla rajulan, laki-laki yang tadi berpaling meninggalkan Nabi, kata para sahabat, Nabi masih melanjutkan hadisnya, "Illad dain," kecuali dia berhutang. Ternyata adalah yang kedua ini, yang bisa menghapuskan pahala jihad adalah orang yang bermain-main dengan hutangnya. Di dalam agama Islam, berhutang itu tidak haram, dibolehkan selama sesuai dan sanggup untuk mengembalikan. Maka andai ada orang yang berjihad, dia bermain-main dengan hutangnya, ibaratnya adalah ada waktu untuk membayar, tapi alihkan kepada yang lain. Sebagai contoh kami sampaikan, andailah kita dihadapkan mana lebih bagus, mengakikah anak atau membayar hutang,
maka lebih bagus lagi membayar hutang. Andai ada orang yang mau berhaji dan berumroh, mana yang lebih bagus, bayar hutang atau berumroh? Selesaikan hutang. Karena hutang ini saudara-saudara Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang sering di akhir zaman diabaikan oleh seseorang. Kita tidak berbicara masalah 50.000 dan 100.000, tapi adalah orang yang memberikan uang itu dulu untuk kita pinjam. Niat mereka salah satunya adalah untuk menolong menghilangkan kesusahan kita. Namun ketika untuk mengembalikan, seolah kita tidak pernah menghargai apa yang telah mereka korbankan untuk kita. Suatu saat Al-Imam Abu Hanifah pernah orang berhutang kepada beliau, sehingga pada waktu pembayaran orang yang berhutang ini tidak datang. Imam Abu Hanifah adalah seorang ulama besar. Ternyata menagih hutang ini dibolehkan dalam agama kita dengan cara-cara yang telah kita sepakati. Akhirnya Imam Abu Hanifah datang, dia mengetok pintu orang yang berhutang ini kepada dirinya. Ibarat kita beliau mengucapkan salam, Assalamualaikum. Ternyata ucapan salam itu tidak ada yang menjawabnya. Ternyata orang yang berhutang ini lagi tidak ada di rumahnya. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah ingin meninggalkan rumah tersebut. Maka ada orang yang menyapanya, wahai imam, orang yang punya rumah barusan keluar, sebentar lagi dia akan datang, istirahatlah di depan rumahnya di bawah pokok kayunya itu. Apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Hanifah? Aku tidak berani mengambil manfaat sedikit pun dari orang yang masih berhutang kepada diriku. Apa maknanya? Andai ada orang yang berhutang kepada kita, tidak boleh dimanfaatkan itu orang untuk kepentingan